Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan berkenalan dengan C++ yang merupakan software atau alat bantu yang digunakan untuk menunjang mata kuliah eh, struktur data. Ya. Jadi kita kenalan dulu toolsnya apa, kemudian nanti cara nginstall C++ di sistem operasi Windows juga akan diperkenalkan atau akan diinformasikan. Baik, kita mulai aja. Saya akan mulai presentasi. Oke, kita kasih full screen. Oke, baik. Untuk pengenalan di C++ ini, saya menggunakan referensi beberapa buku, mulai dari Andi Kristanto, Struktur Data dengan C++, penerbitnya adalah Geraha Ilmu Jogja, dan kemudian Budi Raharjo, Pemrograman C++, Mudah dan Cepat Menjadi Master, penerbitnya adalah Informatika Bandung, dan kemudian ini yang banyak saya pakai ya, Budi Raharjo, kemudian Lamhot Sitorus dan David Sembiring, di Andi Publisher penerbitnya di Jogja, judulnya adalah Konsep dan Implementasi Struktur Data dengan C++, dan kemudian ada Indra Yatini B dan Erdiansah Nasution, penerbit juga Andi Publisher Jogja, judulnya adalah Algoritma dan Struktur Data dengan C++. Okay. Nah, apa itu C++? Jadi, kalau kita bicara dengan bahasa salah satunya adalah C++, ini C++ ini adalah merupakan salah satu bahasa pemrograman populer ya yang sudah terbukti banyak digunakan oleh praktisi dan ilmuwan ya untuk mengembangkan program atau aplikasi berskala besar seperti games atau program permainan di komputer dan program untuk penelitian di bidang science, embedded system, dan lain-lain. Dan bahkan juga C++ itu digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang sering disebut sebagai program CGI atau Common Gateway Interface, yang selama ini kita mengira bahwa aplikasi web hanya dikembangkan PHP, ASP, JSP itu atau maupun Perl ya. Namun sebenarnya C++ ini juga kita dapat melakukannya. Nah, bahasa lain yang beranjak naik ya selain C++ saat ini adalah Python dan Ruby. Jadi bahasa pemrograman yang baru dan saling bersaing ya untuk menjaring pengguna dan popularitas. Tapi pada kenyataannya C++ ini masih menjadi idola dan tetap merupakan 3 peringkat teratas ya dari bahasa-bahasa yang paling banyak digunakan oleh programmer dalam skala internasional. Nah, tadi selain C dan Java ya, dari 3 C, C++, dan Java, ini juga ada program yang mulai banyak penggunanya adalah Python dan Ruby. Oke. Berikut sejarah singkat ya tentang C++. Sejarah singkatnya, pada mulanya bahasa komputer digunakan untuk membantu dalam melakukan perhitungan telemetri. Jadi ketika itu bahasa digunakan masih primitif sekali karena hanya mengenal dan merupakan bahasa mesin ya, dan hanya mengenal angka 1 dan 0. Selanjutnya bahasa mesin tersebut disederhanakan menjadi bahasa yang agak dipahami dan menghadirkan statement khusus yang disebut sebagai mnemonik, seperti statement ya, add, move, emp, dan lainnya. Bahasa ini juga disebut dengan bahasa assembly dan masih termasuk ke dalam bahasa tingkat rendah atau low level language. Nah, tahun 1969, Laboratorium Bell AT&T ini menggunakan bahasa assembly ini untuk mengembangkan sistem operasi Unix. Kemudian maksudnya adalah
agar membuat sistem operasi ini dapat beroperasi friendly ya, programmer friendly. Dan setelah Unix berjalan, ada Ken Thompson yang mengembangkan bahasa B, dan ini bersifat interpreter ya, yang mana hal tersebut lambat untuk menulis ulang dan merevisi sistem Unix yang sudah ada ya gitu. Nah, kemudian di tahun 71 ya, ada Dennis Ritchie ini mengembangkan bahasa C dan kemudian juga menulis ulang sistem operasi Unix yang sudah ada. Dan bahasa C ini juga digunakan untuk menulis sistem operasi Linux dan Windows. Dan karena itu bahasa C ini sangat populer ya, sangat populer dari kalangan programmer sampai sekarang. Bahasa C bersifat prosedural murni ya, dan membentuk objek harus melakukan sehingga ketika untuk membentuk objek harus melakukan banyak penulisan kode, dan ini dianggap sebagai kelemahan. Bjarne Stroustrup ya, tahun 79 kemudian membuat C++ yang merupakan turunan dari bahasa C ya. Jadi bahasa C itu didasarkan atas bahasa C++, didasarkan atas bahasa C, sehingga kita dapat melakukan kompilasi program yang ditulis dalam bahasa C dengan menggunakan compiler dari C++. Dan C++ ini istimewa ya, karena mendukung pemrograman berarah objek atau Object Oriented Programming atau OOP. Nah, sekarang hubungan C dan C++ ya, karena mereka sebetulnya saling saudara gitu ya. Jadi seperti yang disinggung sebelumnya ya, C++ ini merupakan bentuk perluasan dari C, dan C dan C++ itu seperti saudara kandung ya, kakak beradik. Dan dalam bahasa C atau C++, tanda plus ini merupakan increment, yaitu proses menambahkan nilai dengan 1. Dengan demikian C++ berarti C tambah 1 ya. Nilai 1 di sini melambangkan dukungan terhadap program berorientasi objek atau OOP. Dan dengan demikian C++ ada bahasa C yang ditambahkan kemampuan atau dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek gitu. Karena yang semua Anda lakukan, yang bisa Anda lakukan di dalam bahasa C, ini pasti bisa dilakukan juga dalam bahasa C++. Namun hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita punya source code dalam bahasa C, itu dapat di-compile melalui compiler C++. Tapi kalau kita mempunyai source code dalam bahasa C++, dengan menggunakan compiler C itu tidak akan dapat dilakukan. Nah, kedua bahasa ini, C dan C++, merupakan bahasa yang populer ya, dan di dunia pengembangan perangkat lunak, dan keduanya ini digolongkan dalam bahasa tingkat menengah atau middle level language, seperti dapat dilihat di sini. Di sisi lain, dalam dunia akademisi, ada Niklaus Wirth ya, dari Universitas Zurich, Swiss, mengembangkan bahasa tingkat tinggi atau high level. Kemudian disebut sebagai bahasa Pascal, dan Pascal ini juga digunakan untuk mengajarkan algoritma kepada para mahasiswanya. Jadi, maka dari itu di lingkungan akademis bahasa Pascal ini lebih populer dibandingkan dengan bahasa C atau C++. Dan sebagai bahan pengetahuan Anda, ini adalah kelompok dari bahasa pemrograman ya, mulai dari tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Nah, di tingkat rendah ini atau di tingkat tinggi ini ya, ini bahasa yang lebih mendekati dengan bahasa manusia ya. Jadi dari tabel ini kita dapat lihat bahwa pemrograman yang terdapat pada bagian paling atas ini merupakan program, ini ya bahasa tingkat tinggi ya, merupakan bahasa yang lebih mudah
untuk dipahami. Terus kemudian kalau misalnya di sini ya C ya, sebagai contoh C adalah bahasa yang lebih sulit dibandingkan C++ dan C++ lebih sulit dibandingkan dengan bahasa Java dan seterusnya. Nah, menurut pencipta C++ tadi Bjarne Stroustrup ya, alasan kenapa sih ini dianggap sebagai bahasa dasar dalam pengembangan C++ adalah karena ini ya, karena bahasa C itu dapat dihubungkan dengan bahasa tingkat rendah dan berjalan dimanapun dan untuk masalah apapun, serta berjalan mulus dengan sistem operasi Unix. Berikutnya adalah standarisasi C++. Jadi sejak pertama kali tahun 1979, C++ ini sudah mengalami beberapa standarisasi sampai dengan sekarang. Jadi tahun 79 ketika dia mengembangkan bahasa C ya, bahasa C++ itu sudah termasuk terdapat kelas fungsi virtual, operator overloading, dan multiple inheritance. Jadi awalnya dikenal dengan nama C with classes ya, karena ini ada penambahan fitur-fitur ya, kelas, fungsi virtual, operator overloading, multiple inheritance ya, dengan C with classes tahun 83. Kemudian tahun 83 ini ganti namanya menjadi C++. Nah, standarisasi di tahun 1998 ya, terdapat fitur tambahan untuk C++ yaitu template, kemudian ada namespace, ada exception handling, dan orang bilang untuk standarisasi C++ tahun 98 ini dianggap sebagai C++ 98. Kemudian tahun 2003 terdapat perbaikan bug C++ 98 dikenal dengan nama C++ 03 dan kembali dapat penambahan fitur C++ di tahun 2011 ya, fitur baru dari C++ 03 yaitu multithreading, tuple, kemudian perluasan bentuk, pengulangan for dan lainnya, kemudian dikenal dengan nama C++ 11. Nah, bahasa C++ sebelum tahun 98 atau sebelum standarisasi ini disebut dengan C++ tradisional atau C++ klasik gitu. Dan compiler C++ lama atau yang klasik tersebut ya, tradisional itu seperti Turbo C++ dan Borderland C++ tidak dapat digunakan untuk mengkompilasi kode program yang ditulis oleh C++ baru atau C++ standar ya. Oke, kita belajar untuk tahu proses pembentukan program dalam C++ ya, mulai dari kode atau source code sampai terjadi file biner executable. Jadi kalau misalnya kita file exe yang terdapat di Windows itu terbentuknya salah satunya ini misalnya kita buat source code dari program C++. Di Windows ada .exe gitu ya, .exe, di Linux ada .o atau ya .o gitu ya. Dan masing-masing ini tahapan dilakukan ketika mulai dari source code sampai dengan file executable. File executable ini melalui beberapa program bantuan ya, seperti C++ preprocessor, C++ compiler, kemudian ada assembler dan linker. Jadi setelah file .exe atau .o itu terbentuk, ini file tersebut dapat dieksekusi atau dapat dijalankan atau dapat di-run ya, dan program melakukan eksekusi file ini disebut program loader gitu. Nah, di sini adalah proses pembentukan program dalam C++ ya. Jadi yang seperti tadi awalnya adalah source code. Di sini kode program atau source code. Kemudian
nanti oleh C++ atau C prosesor ya. Jadi kita lihat di sini. Pada pembentukan program yang ditulis oleh C++, ya mula-mula kode program diproses oleh C++ preprocessor ini. Kemudian program ini akan menggabungkan kode program dengan preprocessor directive ya, yang digunakan di dalam kode. Preprocessor directive adalah statement program yang diawali dengan tanda pagar, dan pembahasan lebih lanjut kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, ini pada tahap ini ya, statement tanda pagar include atau tanda pagar define ya, ini sebagai preprocessor directive diubah ke dalam bentuk kode aktual ya. Sebagai contoh, apabila di dalam program terdapat pagar include IOStream, maka seluruh isi dari file IOStream ini akan dimasukkan dalam kode program dan selanjutnya membentuk kode yang telah diproses dan kemudian siap dikirim ke program C++ compiler ya. Berikutnya adalah program C++ compiler ya. Tahapan ini adalah proses awal kode program ya. Jadi tahapan penerjemahan kode program menjadi kode assembly, dan proses pada tahapan ini dilakukan oleh program C++ compiler, dan kode yang sudah berubah ke dalam kode assembly ini kemudian dikirim ke program assembler ini ya. Kode assembly kemudian dikirim ke program assembler. Di dalam program assembler ini langsung menerjemahkan kode yang terdapat di dalamnya ke dalam bentuk kode objek, dan selanjutnya kode objek ini akan dikirim ke linker gitu. Kode objek kemudian dikirim ke linker, dan program apabila ya kode program yang kita tulis ini lebih dari satu file, maka kode objek yang dihasilkan juga akan sesuai dengan jumlah file kode program. Dan pada tahap ini program linker akan menghubungkan semua file pada objek tersebut dengan standar runtime library yang sudah disediakan oleh C++. Kemudian mengubahnya ke dalam satu file .exe atau .io. Nah, file inilah yang kemudian disebut sebagai program. Sampai pada tahap ini pembentukan program itu sudah berakhir ya. Bagaimana dengan program loader ya? Jadi program loader ini adalah program yang digunakan untuk mengeksekusi program yang sudah kita buat ya. Jadi sebagai contoh, aplikasi dev C++ atau program IDE dan program C++ compiler akan kita gunakan di dalam kita mencoba menjalankan source code ya. Ketika kita menggunakan menu compile ya, maka dev C++ ini akan melakukan proses pembentukan program. Nah, di sini akan dipanggil adalah program C++ preprocessor, C++ compiler, kemudian assembler dan linker. Nah, akan tetapi pada saat menggunakan menu run ya, maka program loader ini akan dipanggil untuk mengeksekusi program yang telah kita buat, sehingga hasil output itu output dari program tersebut akan ditampilkan di konsol gitu. Ini ya. Oke, kita lihat kerangka program dalam C++ ya. C dulu ya. C kemudian baru C++. Jadi setiap program yang ditulis dalam bahasa C atau C++ pasti akan memiliki sebuah fungsi utama ya dengan nama main seperti ini ya, main. Dan selanjutnya jika kita ingin mendefinisikan fungsi lain, maka kita melakukannya di luar fungsi utama tersebut. Nah, dalam C++ kode yang dibaca adalah kode yang terdapat dalam fungsi utama. Kalau ini yang C ya, ini
Nah ini ya yang fungsi utama main-nya. Nih ya main-nya. Kemudian jika ternyata dapat pemanggilan fungsi lain, maka program akan mencari nama fungsi tersebut untuk dieksekusi. Kemudian setelah mengeksekusi fungsi tersebut, maka program akan kembali ke dalam fungsi utamanya atau main-nya ya, dan begitu seterusnya. Ya, sebagai bahan perbandingan, ini ada dua program ya. Dua program ini adalah untuk menampilkan bilangan bulat ya, memasukkan bilangan bulat kemudian menampilkannya di konsol. Ini kita lihat di bagian kerangka program dalam C itu dibentuk mulai dari main-nya ya. Ini ya. Perhatikan void di atas di dalam bahasa C ini masih banyak dijumpai, namun di dalam program C ini ya, C++, sebaiknya dihindari penggunaannya karena hal itu merupakan bentuk redundansi dan nilai 0 di sini return ya. Return 0 ya. Ini fungsinya untuk mengembalikan nilai ke sistem operasi dan menyatakan bahwa program dieksekusi atau dihentikan secara normal. Dan misalnya ada program mengandung bug atau dihentikan secara paksa atau tidak normal, nilai yang akan dikembalikan ke nilai operasi ini adalah nilai selain 0 ya. Kemudian prototype di atas ini bentuk yang kayak gini sebetulnya opsional dan artinya juga kita diizinkan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi sebelum menulis fungsi utama tanpa menuliskan prototype terlebih dahulu. Nah, kerangka standar untuk C++ ini seperti demikian ya. Perlu sekali diperhatikan ya bahwa yang digunakan dalam bahasa C++ adalah proses input dan output standar atau IO stream ini ya. Include IO stream. Sedangkan dalam bahasa C atau file header-nya itu berupa standar IO gitu ya. Ini dia standar IO.h kayak gitu. Selain ini juga perhatikan bagian statement using namespace ya, using namespace. Statement ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kita menggunakan bahasa C++ standar di dalam kode yang kita tulis. Nah, namespace ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kedua program yang tadi sama yang ini ya, ini yang C++ dan C ini sebetulnya sama untuk menghasilkan output program, masukkan bilangan, kemudian menampilkan bilangan bulat yang sudah kita masukkan. Nah, pengertian dan kegunaan file header ya, .h gitu. Jadi file header atau file dengan ekstensi H adalah file yang berisi deklarasi baik berupa konstanta, fungsi, kelas, namespace dan sebagainya. Jadi perlu diingat hanya berisi deklarasi. Apabila berupa fungsi yang tertulis file header hanya prototipe-nya aja. Dan file ini tidak berisi implementasi atau kode-kode program dari fungsi atau kelas yang didefinisikan di dalamnya. Dan bagian dari implementasi biasanya disimpan dalam bentuk kode objek, yaitu file yang sudah dikompilasi sebelumnya. File-file ini yang disebut sebagai standar runtime library dan akan dipanggil secara otomatis pada tahapan linking. Dalam sistem operasi Windows, biasanya library disimpan dalam bentuk file.lib atau file.dll. Sedangkan di sistem operasi Linux, biasanya library akan disimpan dalam file .a atau .so. Nah, kemudian C++ ini menyediakan banyak file header ya.
file header untuk bermacam keperluan. Jadi perlu diingat bahwa sebagian besar file header dalam C++ standar ini sudah tidak memiliki ekstensi .h, misalnya IOStream, kemudian string, kemudian C-string, C standar lib, dan sebagainya. Dan C++ klasik atau tradisional memiliki ekstensi .h ya. Jadi misalnya iostream.h, string.h, dan sebagainya. Semua file C++ akan mengenal semua file header C ya, dan terdapat pengubahan nama file header C dari misalnya x.h menjadi cx.h. Jadi kalau misalnya di dalam file header bahasa C ya terdapat standar io.h, kemudian string.h, kemudian standar library.h ya. Kemudian di dalam C ini akan diubah file header tersebut menjadi ada C-nya ya di depan, kemudian titik H-nya dihilangkan. Jadi C standar io, kemudian C string, dan kemudian C standar lib itu. Dan sedangkan untuk library murni C++ tidak dikenal dalam bahasa C ya. Ini karena sudah pengembangan atau perluasan dari C seperti IOStream, string, kemudian list gitu ya, dan new. Nah, untuk mendukung penggunaan atau mendukung pembelajaran dalam mata kuliah standar struktur data ya, kita menggunakan Dev C++. Versi terakhir ini adalah versi yang 5.11, ini versi 5.11, dan di sini kebetulan untuk Windows 32 bit maupun 64 bit ya, ada bagian bawah di sebelah sini 47 MB untuk diinstal. Alamatnya bisa di sini ya, http orwelldev.cpp.blogspot.com. Install seperti biasa di Windows, next saja. Kemudian nanti saya akan tampilkan di video yang berikutnya untuk install C++ tersebut gitu. Oke, ini merupakan slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa berguna untuk perkenalan sebelum kita menulis program menggunakan C++ sebagai alat bantu mata kuliah struktur data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.